الفاتحة علاني أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة أن الله يحسن العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم بالحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Sadaqallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai rahmat, barokah, ampunan serta pahala yang berlipat ganda. Kalau kita menuju majlis ilmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita melangkah dosa kita diampuni. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang melangkahkan, memindahkan kakinya dari satu tempat ke tempat lainnya, maka diampuni dosanya oleh Allah sebelum dia melangkah. Kalau belum melangkah aja udah diampunin, apalagi sudah melangkah. Kalau sampai di majelis ilmu kita diampunin dosa kita. Kucuran rahmat, barokah, pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih baik pahalanya daripada sholat 1000 rakaat. Lebih baik pahalanya daripada nengokin 1000 orang sakit. Takziah pada 1000 jenazah. Belum lagi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kalau orang Arab itu memang biasa itu lagob. Jadi kalau dia bapak biasanya Abu begini. Ya. Abu, misalnya saya nih, Abu Muhammad
Qushairi, bapaknya Muhammad Qushairi. Abu Hurairah, ya, Abu Darda. Gitu. Tapi kalau anak biasanya pakai nama bapak, Ibnu. Ibnu Mas'ud, anaknya Mas'ud. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar, anaknya Umar. Abdullah bin Umar. Ya. Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Abdullah bin Abbas. Ya. Nah ini Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat yang disayang, cinta oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau ini khadimnya Rasul. Dia berkhidmah kepada Rasulullah. Kemana aja Rasulullah, Ibnu Mas'ud. Kalau Rasulullah mau wudu, dia siapin air wudunya. Kalau Rasulullah capek, lelah, dia siap jadi bantal. Jadi bantal. Orangnya pendek, kurus, ceking. Orang bilang ceking, pendek lagi. Ya, hampir kayak dos mini kayak gitu. Kurus. Lincah dia, orang kurus kan. Ya, orang kurus lincah. Kayak Bang Somad itu ya. Tapi Bang Somad kan tinggi ya. Pernah satu jadi bahan ketawaan sahabat. Ya. Pernah Ibnu Mas'ud lagi yang ambil apa itu? Daun ranting arak buat siwak, kayu siwak. Iya, jingkek orang pendek. Jingkek-jingkek gitu. Angin datang. Orang udah jengkek, kurus, angin datang, goyang sahabat, waduh, kayak orang mau terbang gitu. Sahabat pada ketawa. Apa kata Rasulullah? Itu jangan ketawain Ibnu Mas'ud. Demi Allah, andai kata kebaikan itu yang dihasilkan oleh dua betis yang kurus itu, kebaikannya itu, kalau ditimbang dengan gunung Uhud masih beratan. Jadi kebaikan yang dihasilkan oleh dua betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Yang ngomong Rasulullah. Sahabat adanya. Pujian Rasul kepada Ibnu. Rasulullah meninggal, Ibnu Mas'ud pernah jalan sama sahabat-sahabat yang lain. Biasanya kalau masuk kampung itu ada batas-batas ya. Kalau tapal batas. Kalau dulu pakai kayu aja gitu, pakai apa, pohon apa, pokoknya ada ya, pembatas gitu, melintang gitu. Ya. Kayak dulu kita kalau masuk kebun orang kan ada kayu-kayu ya, ini batas tanah gue nih gitu. Kita lolos-lolos juga ya, mau nyolong jambunya gitu. Nah, sampailah sahabat-sahabat tuh bersama Ibnu Mas'ud di tanah itu, di kampung itu. Mereka masuk pada nunduk ini, karena kalau nggak nunduk kejedot, kan talang begitu. Jadi sahabat duduk, masuk, nunduk gitu ya. Ibnu Mas'ud kagak nunduk, kagak kejedot. Orang dia pendek kecil, tapi beliau nunduk juga. Itu sahabat ketawa, ya inti mah jangan pakai nunduk, nggak bakal kejedot, gitu kan. Diledekin. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Dulu saya pernah kemari sama Rasulullah. Pernah kemari sama Rasulullah lewatin tempat ini, nunduk dia. Saya ingin mengikuti gerakan Rasulullah. Jadi saya tahu nggak bakal kejedot. Saya pengen contoh Rasulullah. Hampir begitu tuh Ibnu Mas'ud. Jadi geraknya Rasulullah dia nggak mau tinggalin, dia mau ikutin. Itu namanya nyari apa itu, tabarruk ya, berkah. Ada orang ngambil berkah gurunya tuh yang udah meninggal dunia. Ini tempat Habib Salim sholat di sini, ini tempat dia sholat di situ. Sampai begitu aja, nyari keberkahan. Oh di sholat di sini dirinya, dicari tempat asarnya tuh. Ulama, asarnya orang soleh, didiri di situ, di sholat. Itu nyari barokah. Cuman bagi kita ya, kalau Wahabi ya,
Apa kata Rasul kepada Ibnu Mas'ud? Sering saya sampaikan hadis buat motivasi kita nih. Supaya kita jangan tinggalin majelis ta'lim sampai mati dah. Ya. Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu ghalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idqi alfi raqaba. Ada 3 utama, satu aja diambil. Ibnu Mas'ud, duduknya kamu satu saat di majelis ilmu, kau tidak sentuh pulpen, nggak megang, nggak nulis satu huruf, kayak kita ngaji gini nih. Kayak kita ngaji kan nggak pegang pulpen, nggak nulis ya. Khairul laka kata Rasul, lebih baik bagimu min idki alfi raqabah, daripada bebasin 1000 budak. Pahalanya itu kayak apa ya pahalanya kalau kita bebasin 1000 budak? Beli satu budak berapa duit? Taruh 100 juta satu budak. Lah kalau 1000 1 M. 1 M ya? Hah? Itu tanggung jawab ya? Banyak ya Allah, 100 M miliar aja kita nggak punya duit ya. Besar pahala. Alhamdulillah. Ini namanya kita bersyukur sama Allah karena Allah gerakin hati kita, ringankan langkah kita hadir di majelis ilmu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Maka jikalau kalian khawatir, takut, min aduin, takut dari musuh, au sailin, banjir, au sabu'in, atau takut dari binatang buas. Itu kalau ente pegang tafsir terjemahan tuh, beli tuh yang kemarin saya bilang tuh enak tuh. Beli bay atau bay buat panitia, buat ya, gantian dia dulu, besok dia rame-rame patungan. Berapa kemarin saya bilang? Ya 400 kurang 20.000 ya. 300 berapa itu juga. Rahmat Rahmat. Beli itu bagus, ada 4 jilid orang. Jadi dia ada ayat Qur'annya di samping, di kirinya ada terjemahan. Beli nane atuk deh ya guys. Buat guru atuk 400.000 ya. Manfaat banget tuh. Jadi kalau kamu takut musuh, takut banjir, takut binatang buas, takut kebakaran, lagi sholat nih kita lagi sholat wajib kan ngadap kiblat. Gak boleh sholat wajib nggak ngadap kiblat, nggak sah karena rukun, karena ada syarat sholat itu menghadap kiblat, nutup aurat, bersuci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis di pakaian, di badan, tempat, gitu ya. Syarat sahnya sholat. Nah diantaranya ngadap kiblat dengan dada. Kiblat dengan bukan dengan wajah, tapi dengan wajah boleh begini. Nah orang kalau palanya miring gimana? Kiblatnya ke sono dong. Karena ada orang yang palanya begini nih nggak bisa lempeng. Nah, tetap dadanya yang diukur. Kiblat sono, Allahu Akbar, udah ini. Yang penting ini patokan. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan wanhar itu dada. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu, ya, wanhar, dan hadaplah kiblat dengan dadamu, wanhar. Kalau kita kan umumnya fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan sembelih. Itu ayat buat 10 nahar tuh. Esok ya, Dzulhijjah 10. Nah. Jadi ngadap kiblat dengan dada. Sampai kapan tuh ngadap dengan dada? Dari mulai kita niat takbiratul ihram sampai salam selesai baru boleh berpaling. Karena sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini pegang nih. Ya,
Salat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah kumpulan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram. Jadi takbirnya udah mesti benar. Allahu Akbar, mulai salat itu namanya. Terus Fatihah, kelar ruku, i'tidal, sujud terus sampai Assalamu alaikum. Gitu aja tuh. Warahmatullah sunnah. Jadi wajibnya cuma Assalamu alaikum. Selesai sholat kita. Ya, jadi ngadep kiblat dari mulai takbiratul ihram sampai salam yang tadi tuh Assalamualaikum. Semuanya mesti benar. Enggak boleh salah. Ya. Nah, ada orang yang Assalamualaikumnya belum kelar udah berpaling dari kiblat, batal. Batal. Kayak orang udah apa namanya itu? Saraf kejepit atau udah kegemukan, kakinya udah sakit kalau dia duduk apa namanya, duduk tawarruk, duduk ayat akhir, udah miring banget nih. Ini kan kiblat ke sono nih, ini kiblat sono nih, dia udah begini nih. Nah, udah hampir udah rentan banget tuh, tapi masih ngadep. Cuman dikit lagi udah nenggel keluar dari kiblat, nenggel berpaling dari kiblat. Giran salam, dia nengok duluan. Assalam, keluarga tuh, keluarga. Aturan sini nih, keluarga. Batal gak tuh? Batal. Karena dia belum kelar. Karena sholatnya belum kelar, dia udah berpaling. Hati. Nah yang modal begitu, kudunya itu, kudu, tahu kudu ya? Hah? Harusnya. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Kelarin dulu ngadep kiblat. Assalamualaikum. Kelar kan tuh? Sekurang-kurang salam. Terserah deh warahmatullahi. Gitu. Nah ini ilmu. Biar kata agak bercanda, tetapi ilmu yang banyak terjadi. Orang-orang awam yang nggak ngaji begitu. Paham ya? Nah ketika sholat wajib ngadep kiblat, gitu ya, maka kondisi dalam keadaan takut boleh tinggalin kiblat. Lagi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, Jumat, terjadi sesuatu yang mencekam, menyebabkan kita takut. Boleh kita berpaling dari kiblat, jangan batalin sholat. Yang dimaksud fa'in khiftum. Ya, kalau kamu takut, ya, lagi sedang sholat, banjir datang. Bayang di bantaran Ciliwung. Allah, mau sholat kayak gimana? Banjir, jangan sok-sokan. Jadi gue mati nggak Pak? Mati lo bener. Hari kamu tinggalin kiblat, tapi tetap bacaannya. Apalagi alhamdulillah, iya kan wudhu, asal jangan ngomong aja deh. Lo mau kemana? Mau pulang dulu? Batal. Tetap kagak boleh bicara. Begini boleh deh. Syarat. Tapi kalau ya diam aja deh. Baca aja. Ntar ruku nggak usah berhenti ruku, jangan. Terus aja lari. Cari tempat yang aman, lanjutin ngadap kiblat. Udah rakaat berapa nih? Kedua, ketiga, aman udah ngadap kiblat. Allahu Akbar. Kalau memang udah gerakannya lagi Fatihah lagi. Kalau gerakannya memang pas sampai tempat aman ruku ya ruku. Kalau sujud ya sujud. Kan kita sambil berpaling dari kiblat, sambil berjalan itu kan kita paham sholat yang kita kerjain. Ini rakaat pertama lagi ruku, lagi tidak bacaan Rabbana lakal hamd, sujud subhanallah rabbiyal a'la. Tapi ini jarang dikerjain.
Umumnya orang panik, panik teriak lolong. Oh panggil, dia batalin aja kabur, gitu, berauran. Pernah gak ngelihat video lagi sholat gempa? Kan pada budal semuanya tuh, kabur. Gempa, ya batal dia. Yang benar, batal lagi yang teriak benar. Pokoknya dia teriak yang di luar sholat dibatal. Ada yang tetap saking dia pengen kelarin sholatnya. Ini orang bukannya soleh, bukannya ini enggak tahu ilmunya. Allah enggak suruh-suruh gitu banget. Ya, dikasih solusi sama Allah. Boleh berpaling dari, tapi jangan mengeluarkan perkataan yang di luar sholat. Angking begitu. Boleh pari jalan meliputi lari. Ya kalau jalan banjir kena, ini kan lari mendingan. Ya, mau jalan suruhnya jangan lari. Lari boleh. Itu kias ke situ aja, pari jalan. Jam'u rajilin ay masyatin. Ya. Sallu, salatlah sambil berjalan atau lari terserah. Au rukbanan atau berkendaraan, ambil motor, wah sambil sholat. Oh dulu kan kuda belum ada motor. Cari kuda dulu, kuda di mana ente? Onte di mana? Boleh sambil berkendaraan. Jam'u raqibin ai kaifa amkana. Tuh. Dalam tafsir ini katakan kaifa amkan. Bagaimana aja deh menurut situasi kondisi yang memungkinkan. Yang penting lagi sholat, ada rasa takut seperti ada kebanjiran, gempa, apalagi kebakaran, apalagi tadi binatang buas, lagi datang, lagi sholat macan, kabur, kabur aja. Begini udah dicongok, ayo percuma loh. Menian kabur sekalian. Kalau dicomot baru adu kan batal ya. Batalnya udah mampus. Ampun. Yang sok. Kaifahamkan. Tapi mustaqbilail qiblah tetap boleh aja ngadap kiblat au ghairiha. Ya. Menurut atau ninggalin wa yumi'u birruku' wasujud, tapi ngasih tanda dengan ruku' dan sujud, dengan ruku' dan sujud. Ada orang nanya kalau lagi musafir naik kereta, Ustaz sholat fardu gimana? Kiblatnya arahnya ke sono, berarti ngebelakang nggak bisa, ya. Jadi dia nggak bisa sholat fardu ninggalin kiblat, nggak bisa. Hah? Iya, lagi musafir kan naik kereta tuh, arahnya ke sono Jawa ya, kan arah ke timur tuh ya, kiblat sono. Bayang Allah di kereta ngadep sono nggak sah, nggak boleh, nggak boleh. Hah? Nah, ngadep sono tetap kalau bisa. Terserah atau cari tempat. Kalau di kapal, di pesawat kita dikasih tahu pilot menghadap kiblat. Jadi diarahin, udah boleh masuk waktu zuhur. Ini arah kiblat. Jadi pas kita sholat ngadep kiblat walaupun sambil duduk. Tapi kereta siapa yang ngarahin? Atau masih ini sih, ayo ke arah kiblat dulu, itu balik itu, nggak bisa. Maka solusi cuma satu, jamak takdim atau jamak takhir. Gitu. Ya di zuhur nih, ntar sampai asar niat aja, udah masuk zuhur di kereta, ya, udah masuk zuhur di kereta, udah sholat nggak ngadep kiblat kan nggak boleh, menghadap kiblat nggak memungkinkan, niat aja. Saya niat
sholat zuhur di waktu jamak takhir namanya. Ya, menunda zuhur kerja ini di asar, takhir. Itu ya. Kalau takdim kita narik. Oh ini udah zuhur nih, kereta ntar berangkat jam 1. Kalau gue naik juga paksain sampai sono asar, urusannya zuhur hilang nih. Bayang zuhur tarik asar. Kalau memang perjalanannya gitu. Kalau mobil bisa berhenti di rest area, bisa gak? Rest area berhenti. Oh di tengah jalan nih mobil di tol, masuk zuhur. Kira-kira di rest area nih sampainya jam 3 atau jam 2. Terserah itu pilih. Mampir udah, jamak sholat zuhur tarik asar. Lanjutin perjalanan, asar nggak berhenti lagi udah. Habis sholat maghrib aman nggak? Aman. Gitu. Nah itu yang perlu dipelajarin adalah cara melakukan sholat jamak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Zuhur mampir main zuhur. Oh nggak apa-apa ya hormat waktu. Kalau memang nggak memungkinkan, nggak bisa wudu segala macam ya hormat waktu. Ya ada orang tayamum di pesawat. Tapi kan pertanyaannya apakah pesawat itunya ada debunya? Begitu doang. Itu doang. Hah? Jangan kodok. Kan ada jamak takhir, ada jamak takdim. Oh kalau hormatin waktu tetap jatuhnya i'adah, jatuhnya ulang sholat, ya, ulang sholat. Kalau kodok itu kan lalai namanya. Beda kodok sama i'adah. Kalau i'adah udah sholat ulang lagi. Karena sholat yang pertama dianggap nggak sempurna. Walaupun di luar waktu tetap jatuhnya ada. Ya. Kalau sholat sunnah boleh. Kereta sholat sunnah duha, nggak berpaling dari kiblat. Boleh kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak boleh. Ya, kalau sholat sunnah, mau sholat duha boleh. Lagi musafir. Hah? Pagi. Ada emang yang gitu ya kereta? Ada. Masa sih? Hah? Gak pakai berhenti? Ya salam, ya naik kereta yang mendingan nih. Ya udah hormatin waktu itu jatuhnya ya. Jatuhnya hormat. Iya hormatin waktu jatuhnya. Iya hormatin waktu ulang lagi. Iya kok jatuhnya ya kodok juga, cuman iya ada ulang sholat. Yang gitu dikerjain hormatin waktu, ntar ulang sholat. Kayak orang nggak bisa ketemu air, nggak ketemu debu, kan di sholat boleh. Namanya faqidut tuhurain. Orang yang keluputan 2 alat suci. Mau uduk nggak ada air, mau tayamum nggak ada maka dia wajib sholat tetap. Ngadep kiblat, itu namanya hormatin sholat. Kalau dia udah lakukan sah sholatnya. Kalau dia mati dianggap udah sholat. Tapi kalau dia hidup panjang umur menemukan salah satu dari 2 alat tadi, mau air duluan kayak atau debu duluan kayak, maka dia lakukan itu, ya, wudu atau toharo dengan alat itu yang ditemukan mana saja yang duluan, lalu iadah ulang sholatnya tadi. Jadi bukan kodok. Kalau kodok itu bagi yang lalai. Subuh kesiangan bangun-bangun zuhur, ya udah lo kodok. Kalau zuhur nggak sholat, pas inget-inget itu jatuhnya kodok. Arti kodok bayar utang yang belum dikerjain, yang belum dibayar. Arti ada ulang
Salat yang belum dia yakinin akan kesempurnaannya. Mana? Oh ini. Udah selesai. Ya, udah selesai. Kalau udah sampai tanah air, udah sampai tempat tinggal, selesai. Makanya kan arah pulang nih. Arah pulang kan kita masih musafir tuh. Masih boleh. Tapi kalau udah sampai nih, seperti zuhur, asar kita tarik ke zuhur. Arah pulang. Hah? Iya, tetap jarak musafir dihitung. Ya. Kalau dalam perjalanan udah masuk musafir udah boleh jamak. Kayak kita mau ke Bandung nih, baru sampai tol situ ya udah boleh itu tol mana namanya. Yang penting keluar dulu Bekasi, Jawa Barat. Walaupun ke Bandung, niat kita kan mau ke Bandung. Di situ udah dianggap kita musafir, udah boleh jamak. Ya. Tapi kalau belum sampai tempat belum boleh kosor gitu doang. Nah sekarang ada orang mau balik, arah balik pakai kapal boat ya, atau kapal laut yang kencang cepatannya. Dia sembahyang zuhur, sholli fardhu zuhri, arba'a rakaatin, majmu'an man asar. Karena diduga dia dalam keadaan musafir, belum sampai tanah air, asar udah masuk, gitu paham nggak? Bayang nih Allah, pas dapat 1 rakaat nyampe Tanjung Priok. Sampai Tanjung, maka asari nggak bisa dijamak. Asari udah nggak bisa dijamak, udah habis. Berarti dia sholat asar biasa. Gitu ya. Karena kalau udah sampai tanah tempat mukim, maka nggak berlaku lagi jamak, apalagi kosor. Ini ayat belum kelar dibaca nih. Hah? Terusin baca lagi. Emang pikir, Masya Allah ya, kalau kita bahas itu aja banyak permasalahan. Faiza mintum, apabila kamu telah aman minal khauf, daripada takut, udah aman deh. Fazkurullaha, maka zikirlah kepada Allah, maknanya ay sallu, salat seperti biasa. Salat seperti kama 'allamakum ma lam ta'lakunu ta'lamun. Salatlah sebagaimana kamu diajarkan apa yang tadi kamu belum tahu. Kan kita diajarin cara salat. Ya. Dari ulama, dari hadis bersumber kepada Nabi Muhammad, shollu kama ra'aitumuni, di antara salat yang hadap kiblat. Maka salatnya kalau udah aman seperti salat kamu biasa yang kamu udah dapat ilmunya. Ngadap kiblat, suci dan segala macam. Gitu ya. Jadi nggak boleh lagi diterusin, karena udah aman. Nggak boleh sholat sambil jalan, nggak boleh sholat sambil berkendaraan kalau sudah sampai tempat aman. Kalau urusannya, karena ilatnya, sebabnya rasa takut. Di rumah ada apa itu tadi, binatang buas kabur. Pindah ke rumah tetangga, sampai rumah tetangga kan udah aman tuh. Atau pindah kamar, kunci cek, udah aman don. Ngadep kiblat lagi, terusin nih. Yang di kamar sembahyang sambil ngitim itu, alhamdulillah iya karena budu, udah kagak sah, karena udah aman. Jadi larinya itu, menghindarnya itu, tinggalin sholat, berpaling dari kiblat untuk mencari tempat aman. Kalau sudah aman, ngadep kiblat wajib. Gitu ya. Qabla ta'limihi min fara'idha wa huquqiha. Ya, sebelum pelajarannya daripada fardu-fardu salat dan hak-hak salat. Wal kab bi makna misal wa ma masdariyatun au mausulah. Kab itu maknanya seperti.
kama allamakum, maka sholatlah sebagaimana seperti yang telah diajarkan kepadamu. Malam takunu, ma-nya itu bisa masdariyah, bisa mausulah. Gak usah saya bahas deh, itu urusan. Wallahu a'lam. Ayo mau tanya lagi, belum bisa. Silakan yang mau tanya. Yang kencang katanya nggak kedengeran. Pakai mic apa? Oh, terus? Nggak boleh. Ijtihad. Harus ijtihad, bersungguh-sungguh mencari tahu kiblat. Nggak boleh asal-asalan. Nebak doang. Heeh. Heeh. Ulang, wajib ulang. Wajib ya. Orang sholat nggak tahu waktu langsung sholat nggak sah walaupun benar waktunya. Karena waktu sholat itu udah ditentukan dan dia harus tahu persis, nggak boleh nebak-nebak. Tahu persis itu bisa dengan melihat matahari kalau dipaham. Ya. Kalau nggak paham bisa ngelihat jam kalau jamnya benar. Kalau jamnya lambat. Bisa juga mendengar azan. Bisa juga bertanya kepada orang. Contohnya ada orang bangun tidur tahu-tahu bayang zuhur sholli pada zuhur. Udu habis udu sholli pada zuhur. Allah nggak sah. Sekalipun benar jam 1. Pas udah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, baru ngelihat api udah zuhur belum nih? Oh udah jam 1, alhamdulillah. Nggak sah loh. Udah sholat baru nyari tahu waktu. Walaupun bener. Iya, gue bener bayang zuhur barusan. Ternyata udah jam 1, alhamdulillah. Nggak sah. Awalnya dia mesti tahu dulu. Lain halnya udah zuhur dia tidur bangun jam 2, boleh gak sholat zuhur? Ternyata udah asar, jatuhnya kodok. Tapi sah jatuhnya kodok. Karena sebelum tidur dia udah tahu waktu namanya. Apalagi pas bangun, udah zuhur belum ya? Jam 12 tuh. Jam 12 lewat sembahyang. Oh nggak tahu jarum panjang yang 12. Jarum pendeknya jam 10. Pas dia udah sholat, ya jam 10, ya kagak sah, ulang lagi. Udah maafin salah lihat, gak bisa. Istihadnya kurang akurat, namanya dianggap teledor namanya. Ya taksir. Jadi waktu kudu istihad, kiblat juga kudu istihad. 2 orang ke hutan, 2 orang mendung. Dua-duanya punya kemampuan istihad. Punya kemampuan nyari sendiri. Jadi jangan bicara nanya orang deh di hutan, menanya monyet. Yang satu istihad, kiblat ke sono nih. Yang satu istihad, kiblat ke sono. Masing-masing sholat madhab sono. Nggak boleh berjamaah. Iya dong. Kalau yang satu istihadnya ke sono, ngikut ke sono kan kagak sah. Yang ono ngikut ini kagak sah, yang ini ikut ono kagak. Kecuali istihadnya bareng-bareng. Gue lu aja istihad dah, gue ngikut lu aja. Nah boleh. Nah, yang pinteran istihad. Sono nih kiblat dah. Dia boleh jamaah. Tapi kalau masing-masing bersekuku dengan pendapatnya, gue ke sono kagak boleh. Nggak akur namanya. Dan masing-masing sholat menurut istihad dia sah. Ya. Sama air. Ada air seember, yang satu bilang najis, yang satu bilang suci. Masing-masing beranggapan dengan argumentasinya. Suci nih. Dari mana najisnya? Gue nggak pernah lihat dia masuk najis. Kagak, tadi gue lihat ada orang kencing. Gue lihat percikannya ke situ. Lo yang lihat, gue cuma kagak. Oke, dua-duaan.
Yang satu uduk karena nganggap suci, benar. Yang satu nggak pakai, uduknya pakai yang ono. Yang ini jangan ikut yang ono. You know. Kalau yang uduk tempat keran itu ngikut yang ono kagak sah. Kenapa? Karena dianggap dia uduk pakai air najis. Tapi yang ini boleh ikut ono. Karena jelas-jelas dia begitu. Wallahu a'lam bissawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'as insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah kalamih al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه جزا الله عنا جزا الله Jazallahu wa huwa ahlu sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u bi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.